Halo, kembali bersama saya di channel YouTube Johannes Malau. Pada video ini kita akan membahas apa itu penapisan citra dan konvolusi. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan penapisan citra dan konvolusi, teman-teman harus memahami dulu bahwa di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana itu histogram citra dan bagaimana menampilkan histogram pada citra grayscale dan citra warna, serta membuat histogram stretching dan histogram equalization pada citra grayscale. Itu merupakan pengolahan citra digital pada operasi atau aras global. Pada pembahasan video ini, yaitu penapisan citra dan konvolusi, ini juga merupakan masih bagian dari operasi pengolahan citra digital, yaitu operasi atau aras lokal. Seperti apa itu penapisan citra dan konvolusi? Langsung saja kita bahas. Kita bisa lihat penapisan citra dan konvolusi. Di dalam pengolahan citra, sebuah citra sering dilakukan proses penapisan atau filtering untuk memperoleh citra sesuai dengan tujuan yang bisa kita lihat pada gambar ini. Di gambar ini terdapat banyak draw ya. Draw ini adalah yang membuat gambar ini gelap. Kita filter atau kita saring atau kita tapis, jadilah dia gambar yang jernih. Begitu juga dengan gambar yang kedua ini. Banyak draw, titik-titik kusam ini kita tapis atau kita saring atau kita filtering dan dapatlah hasilnya gambar yang jernih. Penapisan citra berarti memodifikasi piksel-piksel di dalam citra berdasarkan transformasi terhadap nilai-nilai piksel tetangga. Jadi seperti contoh, ada gambar dengan piksel 10, 53, 451, 117. Nilai-nilai piksel ini ditransformasi menjadi 7. Mengapa? Karena nilai-nilai tetangganya ini yang paling memungkinkan untuk dimodifikasi ialah nilai 7. Yang saya katakan tadi, penapisan citra termasuk ke dalam tipe operasi aras lokal. Adapun operator khusus untuk penapisan citra ialah konvolusi atau linear filtering. Ini adalah teori konvolusi. Di dalam teori konvolusi ini memiliki kernel atau mask konvolusi. Kernel ini adalah seperti sebuah jendela yang akan dioperasikan secara bergeser pada masukan dari citra digital itu sendiri. Langsung saja ya. Ini konvolusi dengan fungsi impuls. Ini adalah perhitungan. Kemudian ada konvolusi pada fungsi diskrit. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini sifat-sifat konvolusi tadi. Kemudian ada konvolusi pada fungsi dwimatra untuk fungsi kontinu dan untuk fungsi diskrit. Nah, kernel itu ini yang penting. Kenapa?
karena nanti kita akan menggunakan program Python untuk melakukan penapisan citra. Untuk melakukan penapisan citra ini dibutuhkan kernel, yaitu alat bantu. Umumnya ialah 3x3 pixel. Namun ada juga 2x2 pixel atau 2x1 pixel ataupun 1x2 pixel. Tetapi yang paling umum digunakan ialah kernel yang bernilai pixelnya ganjil. Kernel ini adalah matriks kecil yang digunakan dalam konvolusi. Bisa kita lihat ada matriks 3x3 pixel 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Inilah nilai-nilai pada kernel. Operasi konvolusi dilakukan dengan menggeser kernel konvolusi pixel per pixel. Hasil konvolusi disimpan di dalam matriks yang baru. Kemudian kita lihat ini adalah programnya. Ini adalah program C++, tapi kita akan menggunakan program Python untuk cepatnya. Nah, ini yang penting sebenarnya. Apa sih kegunaan dari konvolusi itu? Konvolusi itu berguna pada proses pengolahan citra seperti perbaikan kualitas citra atau image enhancement. Kemudian penghilangan draw atau bagian gelap yang mengganggu citra itu. Mengurangi erotan. Lalu penghalusan atau pelembutan citra, lalu deteksi tepi, penajaman tepi. Untuk mempertajam citra, sebuah penapis Gaussian digunakan. Penapis Gaussian adalah sebuah mask berukuran 3x3 pixel. Oke, kita langsung saja ya. Teman-teman bisa buka browser. Di sini saya membuka browser saya yaitu Google Chrome. Kemudian teman-teman bisa membuka ChatGPT. Sesudah teman-teman membuka ChatGPT, teman-teman bisa mengketik menggunakan OpenCV2 buat kode Python untuk citra grayscale dengan kernel filtering Gaussian 3x3. Kalau teman-teman mengketik seperti ini, sudah muncul dia program Python. Kita sangat dibantu oleh ChatGPT sebagai kecerdasan buatan. Oke, langsung saja teman-teman bisa copy kodenya, lalu teman-teman bisa buka Itle. Itle adalah terminal dari Python itu sendiri. Lalu di file, lalu teman-teman bisa mempaste atau menempelkan kode Python-nya di file yang baru. Kebetulan saya sudah menyimpan, jadi saya tinggal buka saja, open, penapisan atau filter. Teman-teman bisa mendownload dulu dari browser gambar draw untuk kita uji coba menapis atau memfilter menggunakan Gaussian 3x3. Di sini saya sudah mendownload gambar draw, contohnya ini. Ini adalah gambar draw. Kita bisa coba di program Python-nya. Ini kebetulan sudah saya ubah kernelnya 5x5. Sekarang saya akan coba 3x3 dulu.
Gambar yang saya pilih adalah gambar draw garam merica. Teman-teman bisa mendownload dulu tadi gambar saya di browser, ketik saja gambar draw. Nah, ada banyak sih contoh gambar-gambar draw itu atau gambar noise. Contohnya ini draw garam merica. Teman-teman bisa download, kemudian kita akan uji coba ya teman-teman. Saya sudah mendownloadnya gambar draw gambar merica. Oke, kita Ctrl S. Teman-teman bisa simpan dulu ya. Pastikan gambar draw-nya satu folder dengan kode Python filtering Gaussian. Setelah kita simpan, kita run, kita jalankan. Nah, ini dia muncul dia. Ini adalah gambar draw. Ini gambar draw, dan ini gambar yang sudah difilter oleh filtering Gaussian 3x3. Bisa teman-teman lihat, ini adalah gambar draw atau gambar noise, dan ini adalah gambar yang sudah difilter Gaussian 3x3 pixel. Kita akan coba naikkan pixel kernelnya menjadi 5x5. Kita close dulu. Kita akan naikkan menjadi 5x5, dan dia otomatis sudah tersimpan di folder kita. Dia akan menyimpan citra yang telah difilter sesuai dengan nama yang kita buat di sini. Kita akan coba naikkan ya 5x5 kernelnya. Kita Ctrl S, kemudian kita run. Nah, teman-teman bisa melihat perbedaannya ya. Ini gambar draw, ini gambar citra yang sudah difilter dengan kernel 5x5. Kita bisa melihat dia sangat halus ya, sangat tidak noise dan halus lah dibilang. Jika dibandingkan dengan kernel 3x3, kernel 5x5 lebih halus. Kita lihat sama-sama. Ini gambar draw yang lebih filter. Ini gambar filtering 3x3, dan ini gambar filtering Gaussian 5x5. Teman-teman bisa melihat perbedaannya ya. Gambar yang difilter 3x3, meskipun dia sudah difilter, masih terdapat sedikit noise atau draw. Sedangkan gambar yang sudah difilter dengan kernel 5x5 lebih halus, lebih smooth dari yang di kernel 3x3. Inilah namanya penapis citra dengan menggunakan kernel filtering Gaussian. Dan teman-teman, pembahasan kita mengenai penapisan dan konvolusi. Saya harap ini membantu teman-teman ya, dan
eh, tujuan kita ialah untuk menggunakan penapisan citra atau konvolusi ialah untuk memperhalus citra dan menghilangkan derau pada citra serta mempertajam citra. Demikian video pembahasan ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan jika teman-teman ingin bertanya silahkan chat di komentar dan saya akan balasnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Dukung saya dengan memberikan like dan subscribe channel YouTube saya supaya saya semakin semangat untuk memberikan video-video selanjutnya. Tetap semangat, stay strong, and be healthy. Thank you teman-teman.